Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai koordinat kartesius dengan sub pembahasan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik-titik tertentu A, B. Nah, kalau sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, nah, kali ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik-titik tertentu. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, yang pertama di sini kita akan menentukan posisi perumahan. Ya, posisi perumahan terhadap pasar. Ya kan? Kita akan mencari koordinatnya terlebih dahulu. Ataupun kita akan mencari berapa satuan sih dari perumahan ke pasar, posisi perumahan terhadap pasar. Kita mulai nih dari perumahan. Sebenarnya ini sama saja ya. Misalnya kalau kita gambarkan di sini, ini dia, kita tarik garis. Nah, ini dia sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini titik asalnya 0,0 ya, titik asal 0,0 seperti itu ya. Nah, jadi kita tentukan nih di sini posisi perumahan terhadap pasar. Kita perlu bergerak ke arah kiri untuk menuju ke arah pasar. Sejauh 1, 2, berarti 2 satuan ke kiri, ya. Nah, kalau di kiri tadi kita lihat nih, di sini sumbunya negatif ya, X-nya negatif. Nah, sekarang kita bergerak kemana nih untuk menuju ke arah pasar? Berarti ke bawah 1, 2. 2 satuan ke bawah. Karena dia di area sumbu negatif, di mana di sini X-nya negatif, Y-nya negatif, maka kita tuliskan di sini untuk absisnya adalah negatif 2, untuk koordinatnya adalah negatif 2. Seperti itu ya anak-anak, paham ya? Jadi kalau kemarin kalian belajar misalnya posisi titik asalnya di sini, kalian mau menentukan koordinat pasarnya berapa, ya kan? Nah, kalau sekarang kita beda, di antara dua objek salah satunya menjadi titik asal. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan contoh kedua, misalnya pos 1 dari perumahan ke pos 1 atau dari perumahan terhadap pos 1. Kita lihat nih, perumahan di mana? Perumahan di sini. Kita bedakan warnanya agar tidak tertukar. Perumahan di sini. Nah, pos 1 di sini. Nah, kira-kira kita perlu bergerak ke arah mana untuk menuju ke perumahan? Nah, kita perlu bergerak ke arah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Sejauh 4 satuan ke kiri. Kira-kira kita perlu bergerak lagi tidak untuk menuju ke pos 1? Tidak. Nah, maka dari itu, karena di sini dia tidak bergeser sama sekali dari sumbu X, maka dari itu posisi titik ordinatnya 0. Ya, jadi bisa kita tuliskan ordinatnya di sini absisnya adalah negatif 4 atau X-nya 4, negatif 4. Nah, ordinatnya di sini adalah 0. Seperti itu ya anak-anak. Gampang bukan? Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini Bapak sudah punya bidang kartesius juga. Bisa anak-anak lihat di halaman 55 untuk tabelnya ya, tabel 2.4. Gambarnya bisa anak-anak lihat di halaman 53. Nah, di sini kita bisa mengerjakan ataupun menemukan berapa satuan dari posisi A terhadap posisi B ya, tanpa melihat bidang kartesius ya. Maka dari itu caranya, sebelum itu kalian harus baca dulu catatannya atau ingat ya, dan paham. Catatannya di sini, jika selisih dari absisnya, absis di sini adalah X ya, bernilai positif, berarti dia ke kanan arahnya. Dan jika negatif, maka arahnya ke kiri. Selisih dari ordinatnya di sini adalah Y, bernilai positif, berarti dia ke atas. Dan jika negatif, maka ke bawah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di sini ada di tabelnya itu posisi titik dari titik asal 0,0 didapatkan dari, kalau dari titik asal 0,0 didapatkan untuk perumahan itu koordinatnya 6,5. Untuk koordinat tanda 1 2,0 dari titik asalnya ya. Nah, sekarang kita mencari posisi tanda 1 terhadap perumahan. Nah, di mana di sini
2 ini adalah absisnya, dan 0 ini adalah ordinatnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah sekarang kita lihat nih, untuk perumahan 6 di sini adalah absisnya, terus 5 di sini adalah ordinatnya. Nah, untuk mencari berapa satuan posisi tenda 1 terhadap perumahan, maka kita perlu mengurangkan absis dengan absis dan ordinat dengan ordinat. Jadi di sini akan mengurang, karena dia posisi tenda 1 terhadap perumahan, kita kurangkan absis perumahan dikurang absis tenda 1. Contoh nih misalnya, di sini untuk absis perumahan adalah 6. Nah, 6 dikurangi absis dari tenda 1. 6 dikurang 2, maka itu 4. 4 itu adalah positif. Maka tadi kita lihat nih di sini. Kalau dia positif, berarti dia ke arah kanan. Maka di sini dituliskan ke kanan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lihat nih ordinatnya. Ordinat dikurang ordinat. 5 dikurang 0. Hasilnya 5. 5 itu adalah positif. Maka kalau tadi ordinatnya positif, berarti arahnya ke atas. Nah, kita lanjutkan. Misalnya posisi pos 1 terhadap perumahan, di mana 2 di sini adalah absisnya, 5 di sini adalah ordinatnya. Kita kurangkan. 6 dikurang 2 ya sama dengan 4. Karena absisnya positif, maka satuannya ke kanan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ordinat. 5 dikurang 5, 0. Nah, kalau 0 posisinya gimana Pak penulisannya? Nah, kalau 0 kita penulisannya itu memakai tanda yang positif. Kalau di 0-nya di absis, maka kita tuliskan 0 satuan ke kanan. Terus kalau 0-nya di ordinat, maka kita tuliskan 0 satuan ke atas. Seperti itu ya anak-anak. Atau boleh tidak kalian tulis sama sekali. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh yang positifnya. Sekarang Bapak berikan contoh yang negatifnya. Posisi tenda 1 terhadap pemakaman. Kita kurangkan di sini negatif 5 adalah absisnya, negatif 2 adalah ordinatnya. Kita kurangkan, negatif 5 dikurang 2. Negatif 7. Maka karena dia hasilnya negatif untuk absis tadi, maka dia bergerak ke arah kiri. Seperti itu ya anak. Terus kita lanjutkan, ordinatnya negatif 2 dikurang 0, hasilnya juga negatif 2, maka dia bergerak ke bawah. Karena apa? Karena tadi catatannya jika selisih ordinat Y bernilai negatif, selisih atau hasil ya, maka dia arahnya ke bawah. Seperti itu ya anak-anak. Nah sekarang kita buktikan ke bidang ataupun ke gambar bidang kartesiusnya. Kira-kira benar tidak sih untuk keterangan ini ya. Nah, kita ambil salah satu contoh. Misalnya kita ambil yang ini aja ya. Benar atau tidak? Nah, di sini posisi tenda 1 terhadap pemakaman. Tenda 1 di mana? Tenda 1 di sini ya. Pemakaman di sini. Nah, sama halnya tadi ini kita anggap titik 0,0. Kita lihat di sini, kalau untuk menuju ke pemakaman kita perlu bergerak ke arah mana dari tenda 1? Kita perlu bergerak ke arah kiri ya, tentu. Maka kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini sumbu X-nya negatif, maka dia bergerak ke kiri. 7 satuan ke kiri. Terus kita lihat nih lagi nih. Misalnya untuk menuju pemakaman kita perlu bergerak ke arah mana lagi? Ke arah pemakaman. 1, 2. Maka kita tuliskan 2 satuan ke bawah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk misalnya untuk yang positif nih. Kita lihat nih untuk yang positif. Posisi tenda 1 ke perumahan. Tenda 1 ke perumahan. Ya. Kita di sini lihat 1, 2,
3, 4 satuan ke kanan, terus 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas ya. Kita lihat nih, sama tidak? Sama ya. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Pak, koordinatnya kenapa beda, Pak? Jadi jangan lihat koordinatnya, kalian lihat keterangannya ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian isi kotak-kotak kosong ini yang ada di tabel 2.4 ya. Kalian di sini tugasnya lengkapi tabel 2.4 di buku paket. Kalian gambar bidang kartesiusnya dengan rapi, begitu juga dengan tabelnya. Nanti fotokan hasil pengerjaannya ke Bapak lewat WA ataupun lewat Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.